Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mulai materi integral. Kita awali dengan basic integral. Jadi fungsi utama dari integral adalah approximating area atau memperkirakan luasan begitu. Seperti pada gambar ini, luasan yang di bawah lengkung ini itu didekati dengan 3 buah segi 4 gitu, tentu saja hasilnya akan lebih besar dari yang seharusnya. Atau jika didekati seperti ini, didekati dengan 1, 2, 3, 4, segi 4 ini akan lebih kecil ya, kira-kira nanti hasilnya ya dari yang didekati dengan yang kelebihan dengan yang kekurangan begini, rata-rata itu kira-kira secara logika itu akan mendekati gitu. Tapi secara matematis itu ada upaya logika yang lebih bagus lagi, yaitu bagaimana pemikiran jika jumlah segi 4-nya itu, dalam hal ini yang digunakan di sini itu semakin banyak begitu. Jadi tentu saja errornya itu akan semakin kecil gitu ya. Dapat dipahami logika di sini. Jika segi 4-nya jarang begitu, akan banyak kelebihannya dibandingkan dengan yang lebih kecil-kecil begitu, atau lebih kecil-kecil lagi, atau yang lebih lembut begitu, pasti lebih sedikit lagi errornya begitu. Dan errornya itu akan mendekati 0 jika jumlahnya tak berhingga. Nah, seperti di sini. Jadi logika integral itu jika jumlah segi 4-nya, n-nya itu mendekati tak berhingga. Kalau n-nya mendekati tak berhingga, maka delta x-nya itu akan mendekati 0. Jadi delta x-nya itu ini adalah delta x. Delta x. Kalau jumlah kotaknya ini tak berhingga, maka delta x-nya ini mendekati 0 begitu ya. Itulah logika dari integral. Oke, kemudian sebagai seorang engineer kita tinggal pakai apa rumus-rumus yang sudah diselesaikan oleh saudara kita dari mathematics begitu. Jadi ini adalah rumus utama yang digunakan. Jadi integral, kalau di sini ada konstanta itu bisa dikeluarkan begitu, yang diintegralkan adalah hanya fungsinya saja. Kalau penjumlahan itu bisa diintegralkan satu-satu begitu. Kalau konstanta diintegralkan itu hasilnya adalah kx begitu. Nah, yang sering akan dipakai adalah yang ini polinomial. Jadi integral x pangkat n itu adalah 1/n + 1 dikalikan dengan xn plus 1. Seperti Anda ketahui, jika ini diferensialkan kembali, maka hasilnya adalah x pangkat n. Artinya integral itu adalah lawan dari diferensial begitu ya. Oke, ini beberapa rumus yang lainnya yang sudah ditemukan oleh teman-teman kita dari matematik, kita tinggal pakai gitu ya. Kemudian trigonometri seperti biasa, sampai di sini trigonometri gitu ya. Untuk yang sekarang ini kita tidak akan mengikutkan hiperbolikus gitu, karena ini hanya 2 SKS. Ini mungkin kalau 4 SKS bisa diajarkan, tapi kalau sekarang itu tidak kita gunakan gitu ya. Cukup yang sampai ke trigonometri. Jadi polinomial, eksponensial, logaritmis begitu. Kemudian trigonometris begitu saja ya. Jadi yang akan kita pelajari di kelas ini. Oke. Ini adalah latihan-latihannya. Jadi nomor 1 sampai 4 ini adalah membuktikan bahwa jika hasilnya ini Anda diferensialkan, itu hasilnya adalah yang ini. Jadi kalau ini didiferensialkan begitu, hasilnya akan ini gitu ya. Ini didiferensialkan, hasilnya ini. Ini hanya untuk membuktikan bahwa integral adalah anti diferensial, kebalikannya gitu ya.
Oke, kemudian kalau integral tidak berhingga itu nanti hasilnya ditambah C ditambah konstan gitu, contohnya nomor 5 ini. Oke, kita coba nomor 5. Integral X kuadrat tambah X pangkat min 2 dx begitu. N-nya adalah 2, maka 1/n plus 1 adalah 1/3 N pangkat 3 ditambah min 2 tambah 1 1/min 1 min 1 N pangkat min 1 plus X kok N. X pangkat min 1. Kalau tak terbatas begini, tak berbatas maksudnya, ditambah C konstanta berapapun gitu ya. Ini X. Oke, jadi ini adalah 1/3 X pangkat 3 min X pangkat min 1 plus C. Untuk membuktikan jika ini Anda diferensialkan, ini kembali ke sini. 3 dikalikan 1/3 adalah 1, X pangkat 2 begitu, dikalikan min kalikan min jadi plus X pangkat min 2. C diturunkan 0. Jadi kalau ini Anda diferensialkan gitu, maka hasilnya adalah balik ke soal. Itu ya. Dan seterusnya. Oh ya, karena kita tidak memasukkan hiperbolikus, yang nomor 12 ini tidak kita bahas dulu. 12 dan 13 tidak, sisanya bisa dikerjakan. Nah, kalau misalkan berbatas ya tinggal dimasukkan batasnya. Contohnya nomor 21. Ini integral 21 itu ya. Integral dari 0 sampai 2, 6x kuadrat min 4x plus 5 ini. Dari depan kita integralkan x kuadrat pangkatnya 2 ditambah 1/3, 6/3 adalah 2. 2 X pangkat 3 min 4X diintegralkan sama dengan min 2X kuadrat gitu ya. Kemudian plus 5 diintegralkan 5X. Nah, batasnya ada dimasukkan dari 0 sampai 2 gitu ya. Cara memasukkan angkanya ya bisa per suku begini. 2 dari 2 pangkat 3 min 0 pangkat 3 min 2 dari 2 kuadrat min 0 kuadrat plus 5 2 min 0 sama dengan bawahnya sini ya, 8 dikurangi 0 8 kali 2 16 plus min 2 atau kalikan saja 4 dikalikan 2 min 8 plus 10 sama dengan 18 dan seterusnya gitu ya. Jadi silahkan dicoba ya, kita akan bahas di pekan depan. Oke, kemudian kita akan bahas untuk yang implisit ganjil gitu ya. Kemarin sudah sampai nomor 7, kita nomor 9 sekarang. Nomor 9 X pangkat 4 X plus Y sama dengan Y kuadrat 3X min Y. Ini kelihatannya lebih mudah dikalikan dahulu, berarti ini X pangkat 5 ditambah X pangkat 4Y. Ini dikurung di sini. Sama dengan 3XY kuadrat min Y pangkat 3 gitu ya. Oke, kita diferensialkan per bagian. Yang bagian depan ini adalah 5X pangkat 4. Ingat ini adalah produk, berarti U aksen V, UV aksen ya. Ditambah U aksen adalah 4X pangkat 3 Y, V-nya. Ditambah UV aksen, X pangkat 4 dikalikan 1 DY dx.
sama dengan ini adalah UV, berarti U aksen V 3Y kuadrat ditambah UV aksen 3X dikalikan dengan turunannya Y kuadrat adalah 2Y, berarti 6XY DY DX min 3Y kuadrat DY DX. Oke, yang ada DY DX dibawa ke kiri semua sekaligus dikeluarkan. DY DX yang ada ini bagian ini X pangkat 4, kemudian ditambah ini ditambah 3Y kuadrat dikurang ini karena dibawa ke sebaliknya ya, 6XY sama dengan yang tidak ada hubungannya dengan DY DX bawa ke kanan semua, ini 3Y kuadrat kemudian min ini semua min 5X pangkat 4 min 4X pangkat 3Y. Hasil akhirnya DY DX sama dengan 3Y kuadrat min 5X pangkat 4 4X pangkat 3Y dibagi ini semua X pangkat X pangkat 4 ditambah 3Y kuadrat min 6XY. Oke, next nomor 11. X kuadrat Y kuadrat ditambah X sin Y sama dengan 4 gitu ya. Oke, itu pasti bentuknya UV gitu. U aksen V 2X Y kuadrat ditambah UV aksen X kuadrat 2Y DY DX ditambah U aksen V sin Y tambah UV aksen X cos Y DY DX sama dengan 0. Oke, yang tetap DY DX tetap di sebelah kiri, DY DX yang ada adalah ini X kuadrat 2Y ditambah ini X cos Y sama dengan yang tidak ada hubungannya bawa ke kanan semua, ini min 2XY kuadrat ini dan ini min sin Y atau DY DX sama dengan min 2XY kuadrat min sin Y dibagi X kuadrat 2Y kemudian ditambah X cos Y. Oke, nomor 13. 4 cos X sin Y 4 cos X sin Y sama dengan 1. Ini juga UV 4 turunannya cos X adalah min sin X sin Y kemudian plus cos X cos Y DY DX sama dengan 0. Yang tidak ada hubungannya DX bawa ke kanan sehingga di sini 4 cos X cos Y DY DX sama dengan 4 sin X sin Y. 4 yang dicoret ya. DY DX sama dengan sin X sin Y sin X sin Y per cos X cos Y. Nanti dijadikan tan X tan Y juga boleh, enggak juga enggak apa-apa. Oke, nomor berikutnya nomor 15. E pangkat X per Y sama dengan X min Y. Nah, ini agak hati-hati. Di sini boleh tetap seperti ini nanti bentuknya kuosien atau dijadikan diangkat jadi produk
lebih singkat produk. Oke, ini saya rubah menjadi E pangkat X dikalikan Y min 1, itu lebih mudah, sama dengan X min Y. Oke, turunannya adalah E X Y min 1 gitu, dikalikan dengan turunannya ini adalah berarti UV, U aksen V, Y min 1 plus U V aksen, turunannya ini adalah min Y min 2 dy dx gitu ya, sama dengan turunannya ini adalah 1 min dy dx gitu ya. Nah, ini cara memisahkannya dikalikan dulu. Ini dikalikan dengan ini berarti ini dikalikan dengan ini E X Y min 1 per Y, atau biar nggak bingung dikalikan Y min 1 aja ya, apa adanya aja dulu, ditambah E X Y min 1 dikalikan dengan ini semua X, atau ini jadi min ya, ini karena dikalikan dengan min di sini jadi min gitu, biar tidak mengganggu. X Y min 2 dy dx sama dengan 1 min dy dx. Yang ada dx dibawa ke kanan semua, berarti ini dibawa ke kanan, ini biarkan di sini ya, berarti dy dx jadi 1 min E X Y min 1 X Y min 2 sama dengan ini 1 dikurangi ini 1 min E X Y min 1 Y min 1. Nah, atau akhirnya dy dx sama dengan ini per ini, berarti 1 E X Y min 1 dikalikan Y min 1 dibagi ini semua 1 min E X Y min 1 X Y min 2. Oke, nomor 17. Akar X Y sama dengan 1 plus X kuadrat Y. Oke, ini lebih mudah, X pangkat setengah Y pangkat setengah sama dengan 1 plus X kuadrat Y, sama ini adalah UV, U aksen V setengah X pangkat min setengah Y pangkat setengah plus UV aksen setengah Y min setengah dy dx, turunannya 1 0, kemudian ini bagian ini adalah UV 2xy plus X kuadrat dy dx. Oke, seperti biasa yang ada dy dx nya dibawa ke kiri, dy dx yang ini adalah positif, X pangkat setengah dikalikan dengan setengah Y pangkat min setengah, ini tetap positif, yang ini negatif, min X kuadrat sama dengan ini dan ini 2xy min setengah X pangkat min setengah, dari sini Y pangkat setengah. Oke, sehingga terakhir dy dx sama dengan ini 2xy min setengah X pangkat setengah Y pangkat setengah dibagi X pangkat setengah Y min setengah min X kuadrat. Oke, terakhir 19 EY cos X sama dengan
1 plus sin X Y. Oke, ini juga UV. U aksen, V U aksennya berarti E pangkat Y dy dx cos X. Kemudian UV aksen yang bagian ini E pangkat Y min sin X gitu ya. Min sin. Jadi turunannya yang U V aksen adalah EY min sin X. Sama dengan turunannya ini 0. Bagian ini turunannya sin adalah cos X Y. Nah, tapi hati-hati. Turunannya XY adalah U aksen V Y plus UV aksen X dy dx gitu, hati-hati. Yang ada dy dx-nya kumpulkan ke kiri, ini dy dx, ini EY cos X dikurangi ini min X cos X Y gitu ya. Dari cos X Y nya ini, X nya di sini sama dengan ini Y cos X Y, kemudian ditambah ini tambah EY sin X. Oke, sehingga dy dx sama dengan ini bagi ini. Oke, ini saya taruh di depan biar sama dengan ini, biar manis gitu. EY sin X ditambah Y cos X Y, ini ya sama ya, hanya saya balik depan dan belakang, dibagi ini EY cos X min X cos X Y. Bagus kan? Oke, silahkan dicek pekerjaan Anda. Kemudian yang bagian genap akan saya share besok. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.